Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين ثم أما بعد الحمد لله رب العالمين. Tiada kata yang pantas diucapkan seorang hamba ketika memasuki waktu pagi hari melainkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul, seseorang yang paling banyak followersnya sebelum adanya Instagram, seseorang yang paling banyak subscribernya sebelum adanya YouTube, seseorang yang paling banyak pengikutnya di yaumil qiyamah kelak, yang mana dia berkata, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa awwalu man yaqra'ul babal jannah. Aku merupakan nabi yang paling banyak pengikutnya kelak di yaumil qiyamah, dan akulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dialah yang berkata dengan tegas, wa ana awwalu man yadkhulul jannah wala fakhr. Akulah orang yang pertama kali memasuki surga wala fakhr, tapi aku tidak pernah merasa sombong. Dialah yang pernah berkata, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, fastaftih, aku dapati pintu surga tertutup, maka aku meminta agar dibukakan pintu surga. Fayaqulul khazin, saat itu malaikat penjaga pintu surga bertanya kepadaku, man anta, siapa kamu? Berani-beraninya meminta dibukakan pintu surga. Maka beliau menjawab, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Muhammad. Maka malaikat menjawab, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Wahai Muhammad, aku malaikat yang diperintahkan untuk menjaga pintu surga, dan aku diperintahkan oleh Allah itu demi kamu, bukan demi yang lain. Malaikat penjaga pintu surga tidak diizinkan oleh Allah untuk membukakan pintu surga kecuali ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetuk dan minta agar dibukakan. Maka malaikat itu menjawab, bika umirtu, demi engkau aku diperintahkan. La aftahu li ahadin qablak, aku tidak akan pernah membukakan pintu surga yang aku jaga ini kepada orang lain sebelum engkau. Maka marilah kita sebagai umatnya, marilah kita yang mengharapkan syafaatnya
Marilah kita yang menginginkan kedekatan dan kekerabatan nanti di yaumil qiyamah, agar kita dimudahkan ketika hisab, agar kita dimudahkan ketika melewati sirat, yang mana beliau saat itu ada di ujung jembatan sirat dan berkata, Allahumma sallim, ya Rabb, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Dan doa beliau itu adalah doa yang mustajab. Dialah kelak yang akan memberikan kita air dari telaga yang dikhususkan untuk beliau, yang dengan karunia tersebut Allah turunkan, inna a'tainakal kautsar. Maka beliau mengatakan, ada di antara umatku yang diberikan olehku air dari telagaku, ada di antara umatku yang tidak diberikan oleh siapapun dari air telagaku. Namun gelas tersebut tiba-tiba melayang dan menghampiri mulutnya. Maka beliau menukilkan ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka diberikan minum oleh Rabb mereka dengan minuman yang suci. Dan beliau berkata, siapapun yang telah meminum air dari telagaku, la yazma'u abada, tidak akan pernah merasa kehausan setelahnya. Tidakkah kita memperbanyak salawat kepada beliau? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Seingat saya, di malam Jumu'ah lalu anak saya lahir itu 1 Rabiul Awal. Jadi sekarang tanggal 9 Rabiul Awal. Dan ketahuilah, ada sebagian ulama yang mengambil pendapat bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai itu, beliau dilahirkan di tanggal 9 Rabiul Awal. Dan sesungguhnya kelahiran beliau itu memang para ulama berbeda pendapat dari segi tanggalnya dan dari segi bulannya. Sedangkan kepastian dari para ulama, ijma' di antara mereka tentang kelahiran beliau itu hanya 2 saja. Yang pertama adalah tentang harinya, dan yang kedua adalah tentang tahunnya. Untuk urusan hari, karena dari lisan beliau sendiri, beliau yang mengatakan, dan kita sebagai seorang yang beriman, dan konsekuensi kita ketika sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, beliau sebagai utusan Allah, maka beliau adalah penyambung berita langit dengan penduduk bumi. Itu sudah menjadi konsekuensi. Sehingga apapun yang beliau sampaikan harus kita imani. Sami'na wa ta'na. Itu sudah menjadi konsekuensi. Dan Allah lebih pertegas lagi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di surah An-Najm dinyatakan seperti itu. Di ayat ketiga, ayat keempat, tidaklah Muhammad mengucapkan ucapan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan ucapan yang keluar dari lisan beliau yang suci merupakan wahyu yang telah Allah wahyukan. Maka beliau bersabda, zaka yaumun wulidtu fi. Banyak para sahabat bertanya tentang apa alasan beliau berpuasa di hari Senin. Maka beliau menjawab, zaka yaumun wulidtu fi, dikarenakan hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu, dan di hari Senin juga adalah hari aku diangkat menjadi nabi. Au unzila alayya fi, atau di hari Senin itu merupakan hari di mana aku diberikan wahyu yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita menjadi tahu para ulama tentu berijma, sepakat di antara mereka, tidak ada khilaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin, bukan hari Jumu'ah. Ya, mungkin ada di antara kaum muslimin enggak ridho, enggak rela, karena hari Jumat itu hari yang terbaik, ya, Sayyidul Ayyam. Tapi kita harus tahu dan yakini
segala yang Allah pilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa amalan, berupa momentum, berupa hari ataupun bulan, maka itu merupakan yang terbaik. Harus kita yakini. Ketika Allah pilihkan satu hari di mana beliau dilahirkan, yaitu hari Senin, maka kita harus yakini itu merupakan hari yang terbaik di sisi Allah untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga dengan tahunnya, para ulama sepakat untuk urusan tahun la khilafa bainahum, tidak ada khilaf di antara mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun di mana terjadi peristiwa penyerangan Abrahah bersama dengan bala tentaranya, ya, terhadap kota Makkah, wabil khusus yang dia inginkan adalah menghancurkan Ka'bah. Disebabkan apa? Kedengkian dan hasad si Abraha terhadap Ka'bah. Yang kedua disebabkan dia ingin cari muka. Cari muka dari siapa? Dari pemimpinnya dia. Karena Abraha itu adalah, ya, gubernur yang dipilih oleh Raja Najasyi untuk meninggali tempat Yaman. Dan Yaman berada di selatan dari Arab Saudi, berada di selatan dari kota Makkah. Raja Najasyi yang kita tahu backgroundnya itu adalah beragama Nasrani, berada di Ethiopia domisilinya. Dan kita ketahui bersama, bumi Arab itu tidak pernah mengalami penjajahan, dikarenakan memang secara geografis dia itu sudah memiliki benteng alamiah, ya, di sekeliling bumi Arab, di Hijaz, ya, itu ada bukit-bukit, ada gunung-gunung bebatuan yang sulit untuk dilewati, bahkan sekelas tentara-tentara yang hebat, dan juga padang pasir, dan tentunya cuaca yang ekstrim kalau sudah musim panas, 50 derajat Celcius lebih, Pak. Itu kalau kita buka telur itu di padang pasir setengah mateng tuh, ya. Sehingga apa? Kekaisaran Romawi dan Imperium Persia yang ada di sekelilingnya tidak mampu untuk menjajah Arab. Makanya itu penduduk Arab saat itu adalah penduduk yang betul-betul alami, tidak, ya, tercampur dengan peradaban luar, dan tidak mengetahui, ya, tentang bahasa asing. Sampai kapan? Sampai kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim itu memberlakukan satu kebijakan untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas demi berdagang. Yang kita ketahui terdapat di dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, Quraisy itu siapa? Quraisy itu nama orang. Ketika disebut dengan li'ilafi Quraisy, kebiasaan anak-anak dan keturunannya Quraisy. Quraisy itu nama aslinya Fihr, dan dia adalah salah satu dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu nama aslinya, disebut dengan Quraisy. Maka semua orang-orang Arab yang disebut dengan klan atau bani atau kabilah Quraisy, sesungguhnya mereka adalah anak keturunan dari Fihr ini, dan salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi itu yang terbaik di antara seluruh keturunannya Quraisy. Karena beliau yang pernah sampaikan, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih, telah mensucikan di antara anaknya Ibrahim, yang terbaik adalah Ismail. Bahkan dibandingkan dengan Nabi Ishak, Pak, yang mana dari jalur beliau itu lahir para nabi dan Rasul, ya kan? Ishak kan punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf.
Dan keturunan dari jalur Ishak itu banyak sekali para nabi dan rasul untuk Bani Israel sampai dengan Nabi Isa. Ya. Sedangkan dari jalur Ismail tidak ada satupun nabi kecuali yang terakhir. Tapi Nabi beritahukan Nabi Ismail itu lebih baik daripada Nabi Ishak. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah telah memilih dari keturunannya Ibrahim yaitu Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanata. Dalam riwayat lain Bani Kinana. Dan Allah telah memilih di antara keturunannya Ismail yaitu ada yang namanya Kinana. Ya. Kalau dinaikkan lagi ke atas tadi bin Fihr. Fihr anaknya siapa? Anaknya Malik. Malik anaknya siapa? An-Nadhr. An-Nadhr anaknya siapa? Anaknya Kinana. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wastafa min bani Kinanata Quraisyan. Kemudian Allah pilih lagi di antara keturunannya Kinana yang disebut dengan Quraisy. Jadi Quraisy itu nama orang. Ya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian dari keturunannya Quraisy Allah pilih lagi yang terbaik di antara mereka itu adalah siapa? Hashim. Dalam riwayat lain Bani Hashim, keturunan Hashim. Sedangkan Nabi SAW itu Bani Hashim. Maka beliau akhiri hadis tersebut wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilih aku, kata beliau, di antara seluruh anak keturunannya Hashim. Dan Hashim itulah yang pertama kali membuat kebijakan, ya, wahai bangsa Arab, wahai keturunannya Quraisy, lakukanlah perjalanan untuk berdagang. Karena memang orang-orang Makkah profesinya adalah berniaga. Beda dengan orang-orang Ansar, ya, di Madinah sana, profesinya umumnya mereka apa? Bertani, bercocok tanam. Ya. Maka itu ngeklop banget tuh, ngeblend banget tuh antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Yang satunya produsen, yaitu adalah petani, ya. Yang satunya lagi apa? Ya, yang menjualkan barangnya yang sudah diproduksi tersebut. Ya. Kata Allah, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita. Di musim dingin, ya, maka hendaklah mereka berangkat ke selatan, ke arah Yaman. Wassaif, dan di musim panas hendaklah datang ke utara, yaitu ke Syam. Paling orang-orang Arab itu hanya mengenal bahasa selain bahasa Arab ketika mereka berada di Syam. Dan paling mereka, ya, mengetahui peradaban di luar selain bumi Arab itu ketika mereka ke sana, berangkat ke Syam. Itu saja palingan yang dia tahu, yang mereka tahu. Tapi selain itu mereka tidak mengetahui, alamiah sekali. Ya. Maka An-Najasyi itu dia kirimkan Abraha untuk berada di Yaman. Ya. Dan Najasyi itu backgroundnya beragama Nasrani. Dan dia di bawah kekaisaran Romawi. Dan dia domisilinya di Ethiopia. Maka Abraha ingin cari muka di hadapan Najasyi dan para pembesar Romawi. Dan yang kedua, dia nggak suka itu banyak orang setiap tahun berangkat ke Mekah, ya, untuk beribadah di tempat ibadah yang dia rasa itu kok ekonomis banget, bentuknya kubus tok, nggak indah banget, kata dia begitu. Maka dia bikin tandingan, ya, tempat ibadah bagi agamanya, yaitu gereja. Dia buat di Son'a, di kota Yaman. Dia buat lebih besar. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, diceritakan si Abraha bikin gereja tersebut dan dia sebut namanya Al-Qulais. Al-Qulais itu dari bahasa Arab, ya, penutup kepala disebut dengan qalansuah, ya, peci atau topi. Kenapa disebut dengan Al-Qulais? Karena dia ingin setiap yang datang ke gereja menyaksikan kemegahan dan kebesarannya,
Dan begitu tingginya bangunan tersebut sehingga dia mendongakkan kepalanya. Saking mendongak ke atas, pecinya jatuh, terlepas dari kepalanya. Itu niat dia. Ya, pokoknya dia pengen lebih besar dan lebih hebat daripada Ka'bah lah. Tapi nyatanya Bapak, nggak ngaruh. Orang tetap lebih banyak datang ke Makkah setiap tahun. Karena ini merupakan mustajabnya doa Nabi Ibrahim. Ya, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Itu ada tulisannya, يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mendatangi Ka'bah. Ya, maka niscaya mereka akan datang ke sana, baik dengan berkendaraan ataupun dengan berjalan kaki. Ya, bahkan ada dari Indonesia sepasang suami istri naik sepeda, Pak. Ya, iya, benar ini nyata. Saya ketemu sama orangnya karena dia transit dulu ke Mesir waktu itu. Ya, dan dia diberikan penghargaan sampai di sana. Suami istri dari Indonesia lewat jalur darat dia menuju Makkah. Yatina min kulli fajjin amik, betul-betul datang dari tempat pelosok yang paling dalam. Siapa yang tidak kenal dengan Ka'bah? Ya, seorang muslim dimanapun dia berada, di belahan dunia manapun, di ujung sana, di ujung barat ataupun ujung timur, ya pasti keinginannya untuk datang ke Makkah. Ya, maka ini adalah mustajab, maka akan selalu datang. Ya, paling agak sepi ketika corona doang, Pak ya. Dan sekarang sudah mulai ramai lagi. Nah, maka akhirnya tidak berhasil dia. Tapi ada orang Arab dari Bani Kinanah, keturunannya Kinanah. Nah, ini dia sembrono nih, nggak pikir panjang dia. Nggak suka dengan Abraha dan gerejanya. Maka dia datang dari sana, dari Makkah. Dia menuju Son'a. Dia kencingin itu gereja. Ya, dia buang air besar di situ dan dia lumuri itu tembok-tembok gereja dengan kotorannya itu. Ya, itu kalau kejadiannya terjadi sekarang Pak, viral itu Pak. Ya, jutaan itu yang nonton itu. Ya kan? Nah, saat itu ya langsung viral lah, benar. Ya, maka Abraha sangat marah dan murka. Dia tahan-tahan ibarat seperti bom waktu gitu Pak. Dia udah nggak suka sama Ka'bah, dengki banget itu. Maka dengan adanya kejadian itu, maka langsunglah dia berangkat ke sana, ingin hancurkan. Nah, itu dia nggak suka sekali dengan Ka'bah. Ya, dan tahun penyerangan itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad SAW tercinta, beliau dilahirkan. Dan para ulama sepakat ya tahun dengan hari kelahirannya. Namun kalau untuk urusan tanggal dan bulan, para ulama berbeda pendapat. Bahkan mungkin jarang kita dengar ada pendapat ulama yang mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Dan mungkin kalau ini pendapat ini masyhur di negeri kita atau mulai ada yang mempopulerkan, mungkin ditertawakan. Ya kan? Tapi memang ada. Ya. Ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal sudah lewat kemarin. Seperti Ibnu Hazm sudah berpendapat seperti itu. Ya. Kalau yang di tanggal 9 tertulis dan termaktub di dalam kitab Rahiqul Makhtum, ya, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau lebih condong dengan pendapat Nabi SAW dilahirkan di tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, mungkin kalau ini dipopulerkan di negeri kita masih sedikit asing. Kenapa? Karena di negeri kita lebih mengikut pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Ya, yang mana umumnya mereka berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, belum. Ya. Tapi yang mengatakan 9 Rabiul Awal pun juga bukan pendapat kaleng-kaleng. Ya. Dia gabungkan dengan fakta ilmiah. Ya. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Makhtum dia terangkan, dia nukilkan pendapat para ulama-ulama falak. Falak itu adalah ahli astronomi. Mereka konversikan itu dari jarak Nabi Isa wafat sampai dengan Nabi SAW dilahirkan. Sekitar sekian ratus tahun, ya 500 tahun lebih lah, hampir 6 abad. Ya, kalau dikonversikan dengan Masehi, maka dirubah dengan konversi Hijriyah
didapatlah angka 9 Rabiul Awal. Jadi ini adalah hal perkara yang biasa. Khilafiyah itu adalah hal yang biasa. Jadi ada yang 8, ada yang 9, ada yang bulan Ramadan, ada yang tanggal 2 Rabiul Awal. Bermacam-macam. Ya. Tapi untuk urusan hari dan tahun, maka para ulama sepakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin dan beliau dilahirkan di tahun gajah. Ya. Dan itu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syarat dengan sejarah. Dan ketika Nabi tadi sampaikan tentang kakek-kakek beliau, ini menjadi penting bagi para sejarawan ketika ingin menceritakan biografi Nabi SAW. Tentunya mereka harus ceritakan tentang kakek-kakek Nabi SAW. Ya, dan karena beliau katakan kakeknya merupakan orang-orang pilihan. Di antaranya tadi kita sampaikan Hashim. Ya, dan Hashim itu sebenarnya nama aslinya bukan Hashim dia, Pak. Ya, nama aslinya bukan Hashim. Nama aslinya adalah Amr. Kenapa disebut dengan Hashim? Ini juga ada filosofinya, ada sejarahnya. Ya, suatu ketika penduduk Makkah itu dalam kondisi paceklik, kemudian tidak ada makanan, kemudian Hashim, Amr sebagai orang yang menjadi pemimpin keturunan Quraisy dan sebagai orang yang paling dermawan dan paling kaya, maka dia berangkat ke Syam untuk mengambil gandum, membeli di sana. Ya, kualitasnya juga kualitas grade A kalau dari Syam tuh. Ya, maka dia datang, balik lagi ke kota Makkah dan dia sembelih unta yang dia punya dan dia buatlah makanan yang disebut dengan sarid. Sarid itu adalah makanan ya orang menengah ke atas lah. Karena dia itu terdiri dari roti yang disobek-sobek, kemudian diletakkan di sebuah mangkuk, kemudian dituangkan daging yang berkuah. Aduh, pagi-pagi ngomongin makanan ini. Nah, itu makanan yang disebut dengan sarid. Dan Nabi pernah mempopulerkan makanan itu di hadapan para sahabat. Dan sampai sekarang kaum muslimin ya, kalau ingin tahu tentang hadis Nabi tentang sarid, itu adalah makanan yang sangat utama. Nabi sampaikan wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am. Keistimewaan dan keutamaan istriku Sayyidah Aisyah ya, di atas wanita yang lain yang ada di atas bumi ini, maka itu seperti keutamaan makanan sarid di atas makanan-makanan yang lain bagi orang Arab. Ya, kalau di kita itu nggak jauh-jauh beda pada dengan rendang lah ya, atau apalah gitu, makanan yang paling utama dan dikenal ya. Dan Nabi SAW sampaikan seperti itu. Maka si Amr itu bikin makanan tersebut dan dia bagi-bagikan ke penduduk Makkah, dan itu bukan sehari dua hari, bukan sepekan, sebulan, 1 tahun penuh. Kaya betul itu orang. Ya. Maka mulai saat itu dia disebut dengan Hashimus Sarid. Ya, Amr itu Hashimus Sarid, yang suka membagi-bagikan makanan sarid. Ya. Kemudian belum lagi ya, kakek beliau yang bernama Qusay bin Kilab yang pertama kali membangun Darun Nadwa. Tahu kan Darun Nadwa? Tahu enggak? Base campnya orang-orang kafir Quraisy. Yang ketika dulu Nabi SAW hendak hijrah ke Madinah, mereka itu ada Abu Jahal, ya, ada Abu Lahab, ada Abu siapa lagi ya? Ya, abu-abu yang lain deh. Ya, yang jelas bukan Abu Umar ya. Itu mereka berdiskusi di sana, kumpul, ya. Ini Muhammad mau kita apain nih? Ada yang ngusulin, oh Muhammad kita usir aja deh, kita asingkan itu keluar kota Makkah. Oh, jelek banget pendapatmu. Nanti kalau kita buat begitu, ya, Bani Hashim angkat senjata, marah mereka. Muhammad itu kesayangan mereka. Dan Nabi SAW sebelum menjadi Nabi sudah disebut dengan Al-Amin, yang paling dipercaya, tidak pernah dusta seumur hidupnya. Beda dengan umatnya, kebanyakan dusta. Ya. Kemudian ada yang mengusulkan, oh, gimana kalau kita penjarakan dia di rumah, yaitu rumahnya kita kunci dari luar supaya Muhammad tuh nggak sampaikan itu syair-syair yang biasa dia lantunkan, maksudnya Al-Quran. Memang Al-Quran itu menyihir, Pak. Maka nggak aneh ketika Muhammad SAW itu dulu ya disebut dengan majnun, orang gila, disebut dengan sahir, penyihir, disebut dengan syair, penyair, disebut dengan kahin. Apa itu kahin?
ya, dukun, tukang tenung dan lain sebagainya. Nggak aneh ketika beliau disebut seperti itu. Karena memang ucapan beliau bisa menyihir manusia. Dan Al-Qur'an itu betul-betul bisa membuat mereka tunduk. Ya, tunduk betul. Maka Nabi SAW diusulkan oleh orang-orang kafir Quraisy supaya dia dipenjarakan di rumah. Ya, dikatakan lagi, jelek banget pendapatmu. Kalau seperti itu, nanti Bani Hashim akan mencari-cari Muhammad. Kok sudah lama gak kelihatan Muhammad ini kemana? Datanglah mereka ke rumahnya Muhammad. Sampai di sana, oh ternyata mereka tahu Muhammad sedang disekap di rumahnya. Mereka buka, ya gak berhasil, gak solutif nih usulannya. Maka datanglah orang yang belum pernah dikenal, dan sesungguhnya adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Ya, ketika itu iblis dalam satu riwayat mengusulkan, kalau gitu Muhammad kita bunuh saja. Oh, nanti kalau dia dibunuh, nanti Bani Hashim menuntut darah, menuntut kisos. Ya, gak solutif usulannya. Oh, bukan, sebentar, kata iblis. Ya, datangkan semua slayer-slayer, para pembunuh berdarah dingin di antara kabilah-kabilah kalian. Ya, sekitar 30-40 orang menunggu di depan pintunya Muhammad. Maka ketika dia keluar, langsung itu kita hunuskan pedang, bunuh dia bareng-bareng. Ya, karena orang-orang Arab itu dari dulu mengenal syariat kisos. Ya, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun wal juruha qisas. Dan kami telah tetapkan bagi mereka nyawa dibayar dengan nyawa, al-'aina bil-'aini, mata dibayar dengan mata, wal anfa bil-anfi, hidung dibayar dengan hidung, wal udhuna bil-udhun, kuping yang dipotong oleh orang lain, maka orang yang memotong tersebut harus dibalas dengan pemotongan kuping yang semisal. Ya, dan satu kuping nggak bisa dibayar dengan dua kuping. Kata orang Minang itu talingo, ya. Satu talingo nggak bisa dibayar dengan dua talingo. Ya, harus satu. Maka nyawa satu juga nggak bisa dibayar dengan 40 orang yang membunuh dia. Wah, baru saat itu dipuji oleh Abu Jahal. Wah, ini pendapat kamu yang terbaik, benar juga ya. Kita bunuh dia bareng-bareng. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Jahal yang mengusulkan, iblis yang membenarkan. Wah, pendapat kamu yang terbaik. Ya, benar juga itu. Kalau bareng-bareng ngebunuhnya, nanti Bani Hashim gak akan bisa menuntut kisos untuk banyak orang, karena satu nyawa cuma dibayar dengan satu nyawa. Ya, itu Darun Nadwa. Tapi sudah mulai bergeser dari hitahnya. Dulu Qusay bin Kilab, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Darun Nadwa dengan niatan yang baik. Ya, segala perkara-perkara untuk kebaikan penduduk Makkah itu kita diskusikan di sini. Anak-anak Quraisy yang ingin menikah di Darun Nadwa, itu yang membuatnya adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab juga memberikan banyak sekali, ya, gebrakan-gebrakan baru. Di antaranya dia membuat namanya adalah hijabah. Hijabah itu adalah, yaitu adalah orang yang menjaga pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah nggak boleh dibuka dan kuncinya ada juru kuncennya lah gitu. Dan mulai saat itu Ka'bah diberikan kiswah. Ya, dulu kadang warnanya merah, pernah juga warnanya hijau, pernah juga warnanya putih, dan saat ini kita lihat kiswah berwarna hitam. Ya, tapi masalahnya kenapa kiswah itu diangkat? Ya, nggak dibiarkan menjulur. Dengar-dengar jamaah Indonesia tuh kalau lagi tawaf suka ngeguntingin kiswah. Ya, buat apa? Buat jimat. Aduh. Ya, lagi-lagi jamaah Indonesia. Ya, karena jamaah yang paling banyak, Pak, kuotanya paling banyak. Ya, makanya sangat kecewa ketika orang Indonesia tidak diizinkan ke sana, sangat kecewa karena jamaah yang paling banyak dari seluruh dunia adalah Indonesia, dan kaum muslimin yang terbanyak ada di mana? Indonesia. Sayangnya cuma KTP-nya doang Islam. Ya, berbeda sekali dengan kaum muslimin di belahan bumi yang lain. Nah, kemudian ya,
kakek-kakek Nabi SAW yang lain seperti Abdul Muttalib. Wah, ini juga adalah merupakan orang yang sangat terpandang, ya, pemimpin suku, dikenal oleh bangsa Arab dengan nama Abdul Muttalib, dan dia nama aslinya adalah Syaibah. Dalam kitab Rahiqul Makhtum diterangkan kenapa dia disebut dengan Syaibah. Syaibah itu dari kata syaibun. Syaibun itu artinya apa? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ya, fakaifa? Bagaimana? Kalian tidak takut dengan hari di mana al-wildan, anak kecil, bisa berubah menjadi shiba. Shiba itu menjadi orang tua renta. Kenapa dengan nama shiba? Karena dari kata syaibun, yaitu artinya uban. Orang yang sudah banyak uban, maka dia indikasi akan mengalami penuaan, tua renta. Maka dia dinamakan dengan syaibah karena ketika lahir, di antara rambutnya yang hitam ditemukan ada rambut yang berwarna putih. Maka disebut dengan syaibah. Ini bukan dongeng loh Pak, ini benar nih. Saya cerita benar, ini sejarah. Supaya kita kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan momentum yang paling tepat, yang paling banyak diingat oleh kaum muslimin memang di bulan Rabiul Awal. Ya, kita nggak akan bahas tentang maulidannya, perayaan, nggak bahas itu kita. Kita cuma ingin, ya, supaya kaum muslimin lebih mengenal tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak banyak diketahui tentang kakek-kakek beliau dan nggak banyak dibahas. Ya, nah, jadi namanya syaibah dia karena ada satu uban di antara rambutnya. Tapi kenapa dia disebut dengan Abdul Muttalib? Ini juga ada sejarahnya. Ya, Hashim itu punya anak, ya, namanya tadi Syaibah. Ya, Hashim itu anaknya Abdu Manaf. Abdu Manaf itu punya beberapa putra. Di antaranya tadi Hashim, ada namanya Naufal, ada namanya Al-Muttalib. Jadi beda ya, Abdul Muttalib dengan Al-Muttalib itu beda. Ya, kalau Abdul Muttalib paling di Indonesia panggilnya Dul, gitu kan. Ya, kalau Al-Muttalib panggilnya apa ya? Allah, lebih enak. Kan Al kan lagi tenar nih, nama Al. Ya, Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib itu beda. Abdul Muttalib adalah keponakannya Al-Muttalib. Ya, Abdu Manaf wafat. Dan tadi sudah kita ceritakan Qusay bin Kilab memberikan gebrakan dan dobrakan yang bagus untuk penduduk Mekah. Di antaranya adalah dia membuat panitia siqayah war-rifadah. Siqayah itu yang memberikan air, ar-rifadah itu yang menjamu dengan makanan. Maksudnya setiap jamaah haji itu disambut dengan makanan dan minuman. Dan tahu nggak? Dulu sumur Zam-Zam itu terkubur dan itu ratusan tahun, berabad-abad. Semenjak Jurhum dikudeta oleh Bani Khuza'ah. Nah, Jurhum ini kan adalah orang Arab dari Yaman. Mereka datang ke Mekah. Sampai di sana nggak ada penduduk. Tapi mereka di sana melihat ada burung-burung yang mengelilingi, ya, yang berkeliling di atas langit. Maka mereka pikir ini pasti ada air. Mereka datang ke sana, ternyata mereka berjumpa dengan siapa? Sayyidah Hajar dengan putranya Ismail. Maka mulai saat itu mereka numpang kepada siapa? Yang punya itu sumur, yaitu Sayyidah Hajar. Dan ditanyakan oleh Hajar, kalian datang dari mana? Dari Yaman. Maka mereka keturunannya Jurhum, disebut dengan Bani Jurhum. Mulai saat itu mereka menempati tempat itu setelah diberikan izin oleh Sayyidah Hajar. Setelah Ismail dewasa, maka Nabi Ismail dinikahkan dengan putri kepala suku Jurhum. Maka mulai saat itu keturunannya Nabi Ismail, ya, disebut dengan Bani Jurhum. Tapi dikudeta mereka oleh siapa? Oleh Bani Khuza'ah. Karena sudah mulai banyak penyimpangan dari Bani Jurhum, maka Khuza'ah mengkudeta. Ketika dikudeta, Jurhum itu nggak rela kalau Khuza'ah memiliki kekayaan terbesar dari penduduk Makkah, yaitu adalah sumur Zam. Karena nggak pernah habis airnya. Maka apa?
Mereka hancurkan itu sumur Zam-Zam, mereka timbun dengan tanah dan perhiasan yang mereka punya, supaya Bani Khuza'ah nggak tahu itu ada sumber mata air yang nggak pernah kering. Nah, Khuza'ah terus keturunannya sampai dengan Qusay bin Kilab tadi, itu ratusan tahun, Pak. Orang Arab nggak tahu di mana posisinya sumur Zam-Zam. Ya. Nah, yang membuat kebijakan Siqayah tadi Qusay bin Kilab. Dia apa? Dia buat mata air lain. Dia ambil sumber-sumber air, kemudian di setiap tahun di musim haji dia letakkan itu sumur-sumur untuk jamaah haji. Bahkan dia campur dengan kurma, disebut dengan nabidh, ya. Air perasan kurma. Kita biasa sebut apa? Infused water, ya. Nah, itu kan. Jadi airnya enggak sekedar air putih, manis. Ya, kadang ada yang dicampur dengan zabib, dengan kismis, dengan madu. Jadi jamaah haji yang ke sana gratis tuh mau minum. Yang pertama kali itulah Qusay bin Kilab. Dia wafat, maka tugas ini diturunkan kepada ahli waris. Ya. Nah, maka diturunkan kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf wafat. Maka anaknya yang paling berhak untuk bertugas seperti itu adalah Hashim. Hashim memiliki adik namanya Al-Muttalib. Hashim wafat. Masalahnya Hashim itu wafatnya masih muda. Dia nikah dengan perempuan dari Yathrib. Ya, setelah menikah dia berdagang lagi ke Syam. Tadi kan dia kan yang pertama kali membuat, ya, gebrakan untuk berdagang ke Syam. Maka Hashim wafat di Syam. Adik-adiknya Hashim nggak tahu kalau Hashim itu sudah punya anak. Di antaranya nggak tahu Al-Muttalib sebagai adik dari si Hashim. Maka dicari-cari tahu tentang wafatnya si Hashim. Oh, ternyata wafatnya setelah menikah belum lama. Maka akhirnya anaknya si Hashim dicari oleh Al-Muttalib, karena Al-Muttalib diaklamasikan tugas untuk rifadah dan siqayah kepada dia. Ya, maka akhirnya dia cari itu. Karena yang paling berhak adalah keturunannya Hashim, bukan adiknya si Hashim. Karena Al-Muttalib punya tugas yang lain, kan dibagi-bagi itu tugasnya. Dia cari ke Yathrib, sampai sana ketemu dengan siapa tadi? Syaibah. Dibawalah Syaibah. Dibawa dengan kendaraan, ya, yaitu dengan unta, bukan dengan Toyota, ya. Dengan unta, ya. Ada yang mengatakan dengan kuda. Pokoknya ditaruh di belakang. Sampai gerbang kota Makkah, orang-orang nanya, "Itu siapa di belakang kamu, wahai pemimpin kami?" Ya, yang ditanya adalah Al-Muttalib. Al-Muttalib belum sempat jawab, orang-orang sudah keburu mengatakan karena melihat pakaian yang lusuh dan dia masih kecil, itu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya apa? Hamba sahayanya si Al-Muttalib. Maka mulai saat itu dia lebih dikenal dengan Abdul Muttalib. Itu ada sejarahnya. Ya. Nah, Abdul Muttalib tadi inilah yang menemukan sumur Zam-Zam. Ya, setelah sekian ratus tahun, Pak, sekian abad, sumur Zam-Zam nggak ada yang tahu di mana titiknya. Maka si Abdul Muttalib ini yang berhasil menemukan, dan menemukannya dengan cara mimpi. Ya, diterangkan dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, yang riwayatnya sampai kepada sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Muawiyah itu salah satu sekretaris Nabi SAW untuk mencatat Al-Quranul Karim. Maka akhirnya dia cerita, ketika dia menjadi khalifah, itu banyak sahabat dan tabi'in yang berdebat tentang siapa az-zabih sesungguhnya, siapa yang disembelih sesungguhnya, Ismail atau Ishak. Berdebat mereka. Walaupun kita tahu sekarang yang lebih, ya, benar, yang mendekati kebenaran itulah Ismail. Bahkan indikasinya di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan memang sudah jelas Ismail yang disembelih. Ya. Maka akhirnya ketika mereka berdebat, datang orang Arab Badui dari pelosok, datang kepada Muawiyah. Ya. Kemudian dia bertanya tentang yang sebenarnya daripada berita tersebut, Ismail atau Ishak. Maka Muawiyah ceritakan, dulu ketika aku masih berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi SAW itu didatangi Arab Badui dan ditanyakan kepadanya. Ya. Dan saat itu orang Arab Badui menyebut nama Nabi SAW dengan Ibnu Az-Zabihain, putra atau keturunan
dari dua orang yang hendak disembelih. Dua orang yang kita tahu cuma satu orang, yaitu Ismail. Terus satu lagi siapa? Dan Nabi ketika dipanggil dengan nama itu, beliau tidak marah dan Nabi tidak mengingkari. Berarti namanya hadis takriri, hadis ya yang dilakukan oleh sahabatnya, namun tidak Nabi salahkan, tapi Nabi benarkan. Itu berubah menjadi hadis statusnya. Ya. Dia si Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ya, khallaftul badiyata yabisah. Aku telah tinggalkan ya lembah, tempat tinggalku kering, gak ada air, kami gak punya harta benda, gak ada makanan. Mohon agar engkau memberikan kami bantuan untuk penduduk kami. Yabna Zabihain." Dipuji Nabi SAW dengan perkataan, wahai keturunan dari dua orang yang hendak disembelih. Fatabassama Rasulullah SAW. Kata Muawiyah, Rasul cuma tersenyum ketika itu. Berarti Rasul membenarkan. Maka diceritakan oleh Muawiyah, dulu kala Abdul Muttalib itu cuma punya satu orang putra namanya Al-Harith. Ya. Dan dia tadi tidur bermimpi. Mimpi dia apa? Dia menemukan titik lokasi sumur Zam-Zam. Dan ternyata tempatnya sudah tertutup oleh dua patung besar yang biasa disembah oleh penduduk Makkah, yaitu patung Al-As dan patung Nailah. Ya, kalau dengar nama Nailah, laki-laki perempuan, Pak? Kok bisa sih ada patung perempuan? Ya. Dalam kitab Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ceritakan, dahulu kala Ka'bah itu pernah dinodai. Ka'bah itu pernah dinistakan. Kalau tadi gerejanya Abraha dikasih kotoran kan, dikencingin. Kalau yang ini di dalam Ka'bah ada yang berzina. Ya. Laki-laki yang bernama Isaf dan perempuan yang bernama Nailah. Keduanya berdomisili di Yaman, saling jatuh cinta. Ya, namanya orang dulu, Pak, nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, nggak tahu foto profil gimana. Janjian ingin ketemuan di mana? Ketemuan di tempat yang mudah untuk dijadikan tempat pertemuan. Yaitulah ya Ka'bah, karena tiap tahun orang pasti ke sana. Berdua berangkat ke sana, berjumpa, Pak. Ya namanya cinta itu membutakan kan. Berzina keduanya, Pak, di dalam Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Dikutuk oleh Allah jadi batu. Nailah yang perempuan manusia dikutuk jadi batu. Isaf juga dikutuk jadi batu. Yang jeleknya lagi, orang Arab justru menyembah orang yang dikutuk. Ya, unik nih, memang orang Arab unik nih. Ya. Jadi Isaf diletakkan di sofa. Ya. Setiap kali orang-orang yang haji, ya kan dulu kan manasik haji itu masih bercampur dengan kesyirikan. Sebelum kehadiran Nabi ya. Karena Nabi itu kan haji cuma satu kali, Pak, seumur hidup. Haji pertama, haji terakhir, dan haji satu-satunya. Namanya haji wada. Kalau umroh memang beberapa kali. 4 kali lah paling tidak. Ya, dijelaskan dalam beberapa riwayat. Tapi kalau haji cuma satu kali, dan itu di akhir tahun di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebayang ratusan tahun hajinya orang-orang sebelum direvisi oleh Nabi SAW cara manasiknya itu masih bercampur dengan kesyirikan. Di antara kesyirikan yang kalau lagi sa'i di Bukit Safa dan Marwah, mereka menyembah-nyembah patung Isaf. Ya, dan Nailah diletakkan di gerbang Masjidil Haram. Ya, dengan Al-As tadi, dua patung besar. Abdul Muttalib tapi tahu dalam mimpinya sumur Zam-Zam ada di bawah patung tersebut. Dia mikir gimana nih caranya ya? Kalau saya hancurkan itu patung nanti marah kan orang-orang Mekah. Yang dihancurin soalnya Tuhan ya tuh. Ya kan? Maka dia bernazar kepada Allah. Dan inilah kenapa beberapa ulama ya menceritakan bahwasannya memang kakek Nabi SAW itu sebenarnya adalah orang-orang yang tauhid. Di antaranya salah satu buktinya ini. Walaupun tidak dinafikan, ada sebagian ulama mengatakan memang orang tua Nabi itu berada di neraka, betul. Tapi tidak menafikan ada pendapat lain, dan salah satu dalil yang mereka gunakan ini nih.
Ya, Nabi ketika sebutkan kakek-kakeknya, nah itu adalah orang-orang yang ternyata bertauhid. Hanya saja ada beberapa campur dengan ritual kesyirikan. Nah, di situ ketika Abdul Muttalib ya mengetahui sumur Zamzam di bawah patung Al-As dan Nailah, dia bernazar kepada Allah, seandainya aku punya 10 putra, dan 10 putra itu sudah cukup untuk melindungi dia menghancurkan 2 patung tersebut, aku gali sumur Zamzam dan aku beritahukan kepada penduduk Makkah, mungkin kiranya mereka tidak jadi marah karena mengetahui ini sumur Zamzam yang dicari-cari, akhirnya ketemu. Maka setelah dia nazar, yang awalnya cuma 1 putra namanya Al-Harith, lahir berikutnya ada Hijl, ada Muqawwim, ada Diror, ya, dan yang lain, diantaranya juga Hamzah bin Abdul Muttalib, diantaranya siapa lagi? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, diantaranya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Uzza? Abu siapa? Abu Lahab, ya kan? Kan Abu Lahab ini kan kakaknya Abdullah, ya. Kemudian lahir siapa lagi? Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib, dan ayahnya Ummu Hani, 2 sepupu Nabi SAW. Dan lahir Abdullah yang terakhir nih, anak bungsu dari laki-laki. Maka setelah lahir, dia harus laksanakan nazarnya. Dan tahu nggak nazarnya apa? Kalau sudah 10 berhasil lahir, dan aku hancurkan itu patung, dan aku temukan sumur Zamzam, aku akan kurbankan salah satu putraku. Tahu kan kurban kan? Sembelih. Ya memang dari dahulu itu kurban itu ibadah ritual, kental dengan ritual. Maka salah kalau zaman sekarang ketika kurban kaum muslimin itu lebih fokus terhadap pembagian dagingnya, ya, terhadap mustahiknya. Karena sebenarnya kurban itu lebih kental dan dominan dengan unsur ritual, bukan sosial. Sosial itu cuma sekedar ngikut saja, ya. Maka akhirnya apa? Dia pilih di antara putranya yang terbaik, yang namanya kurban itu dengan yang terbaik. Ternyata yang paling ganteng, yang paling putih, yang paling bersih, ya, paling jujur, paling taat, paling nurut siapa? Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bibi-bibinya Abdullah nggak rela. Aduh, anak ini paling ganteng, masa mau disembelih? Maka akhirnya apa? Ini tadi kan Muawiyah yang cerita nih ya. Hadis di dalam riwayat Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim. Akhirnya kalau gitu kita cari solusi. Kemana? Ke Yathrib. Ada seorang peramal, wanita peramal. Wah, dia ini pasti bisa selesaikan solusi. Datanglah ke sana. Sampai di sana diberikan solusi oleh dia. Apa solusinya? Ardi rabbak, minta keriduan kepada Rabbmu, wafidi benak, dan tebuslah anakmu. Ganti dengan yang lain. Gantinya apa? Unta. Caranya gimana teknisnya? Kamu bikin kocokan, undian berhadiah. Ya, dalam satu kocokan itu isi 1 nama untuk putramu Abdullah yang ingin kamu sembelih, dan letakkan 10 kertas lain yang tertulis al-ibil atau unta, 1:10. Itu kalau dalam hukum undian itu, maksudnya dalam ilmu matematika, itu kemungkinan yang keluar yang mana? Yang 10 lah, jelas ya, 1:10, jauh banget. Dikocok, yang keluar siapa? Malah Abdullah yang keluar. Aduh. Ya, dan kata peramal tadi, setiap kali nama anakmu Abdullah keluar, kamu tebus dia dengan 10 ekor unta. Mayan tuh 1 miliar itu ada, Pak. Ya, karena seekor unta ratusan juta. Apalagi kalau untanya ibil tuh, unta jantan. Ya, grade-nya harus yang bagus buat kurban kan. Dan memang Abdul Muttalib itu orang kaya tadi kita ceritakan. Ya, maka keluar lagi yang kedua, Abdullah lagi yang keluar. Ya, kalau yang keluar unta kan enak ya, setelah keluar dibuang kan. Ya, tinggal 9:1. Keluar lagi unta, buang lagi. Ini setiap kali keluar Abdullah, ya Abdullah harus dimasukin lagi kan namanya. Ya, dan masih 1:10 lagi. Kok yang keluar masih Abdullah juga. Sampai akhirnya keluar 10 kali nama Abdullah, maka genap 100 ekor unta. Maka barulah pengocokan yang ke-11
keluarlah nama unta. Jadi Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Sebagaimana dahulu kala Nabi Ismail ditebus dengan wafadainahu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar, yaitu domba kibash dari surga. Nah, makalah Nabi SAW disebut dengan Ibnu Az-Zabihain, putra atau keturunan dari dua orang yang hendak disembelih. Ini bukan dongeng belaka. Ini adalah di antara biografi Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.